kan ada tawaran untuk PKS supaya mengalihkan dukungan kepada Kang Emil. 我再也不要跟你说话，我要跟你分手。你每天都在欺负我，你根本就不在乎我，你老是说一些话让我生气，我现在你们。 你是不是觉得我不发火，你就把我当傻子呀？啊，你知道我有些时候说不过你，那你就不能原谅我吗？啊，我觉得你实在是太过分了。你说的有些话。 我根本就反应不过来的。这是什么味道的？还不好吃的。还生气不？那你先说啊，这是什么味道的嘛？哎呦我的妈！ Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke, Pilkada DKI Jakarta dan daerah-daerah lainnya sudah selesai guys ya. Dan kita semuanya mengetahui siapakah pasangan yang menang. Nah, kita berbicara khususnya di DKI Jakarta guys ya. Yang menang saat ini versi quick count itu adalah pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno yang di last minute kemarin didukung oleh Anies Baswedan. Dahsyatnya efek dukungan Anies Baswedan itu mengubah peta politik yang saat sekarang terjadi. PKS, partai yang berkuasa khususnya di daerah Depok, Jawa Barat dan juga DKI Jakarta itu lebih dari 20 tahun itu tumbang guys. Apakah ini efek dari Anies Baswedan yang tidak jadi dicalonkan oleh PKS, ataukah PKS itu masuk jebakan Batman dari Mulyono? Jadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana melangkah mengambil putusan secara politis khususnya di Pilkada Jakarta. Sudah jelas-jelaskan waktu itu PKS akan mengusung paslon Anies Baswedan dan Sohibul Iman ya. Nggak taunya berubah guys ya. Nah, perubahan PKS ini menjadi tanda tanya besar. Bahkan bocor alus Tempo itu pernah membeberkan 3 tawaran untuk PKS. PKS dan Anies Baswedan di Pilpres itu kan jadi salah satu kekuatan ya di Jakarta begitu. Nah, dengan bergabung ke Kang Emil gitu PKS, apakah grassroots PKS meninggalkan pasangan ini? Kita sih sebetulnya sejak awal mengamankan aman itu kan, ya Anies Sohibul Iman kan. Tetapi kan fakta bahwa PKS sebagai pemenang di Jakarta tapi hanya 18 kursi. Perlu tambahan 4 kursi. Ya. Nah itulah yang ada tawaran untuk PKS supaya mengalihkan dukungan kepada Kang Emil, gitu ya. Misalnya soal logistik, penggantian biaya pemilu, legislatif, tawaran di kabinet paling tidak 2 menteri ya kalau tidak salah ya. Itu yang saya kira. Apakah 3 tawaran ini menyebabkan PKS terjebak dengan langkah yang diambil sehingga terjadi pro kontra? Bahkan para simpatisan, kader itu terbelah menjadi 2. Karena kader PKS itu mayoritas mendukung sosok figur Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan tidak jadi. Karena elit memutuskan untuk bergabung dengan Kim Plus. Ya. Padahal kalau PKS bersabar sedikit, ya kan, menunggu putusan MK yang waktu itu ambang batas gitu ya. Kalau dia bersabar sedikit gitu ya, maka PKS punya peluang untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi PKS tampaknya kurang sabar sehingga melakukan
langkah politik yang imbasnya sekarang dirasakan oleh PKS. Benar nggak sama Hendis? Padahal ini kan partai kader yang luar biasa solid gitu ya, di berbagai tempat. Sangat disayangkan sekali langkah-langkah politik yang dilakukan PKS. Bahkan ada waktu itu ya para senior PKS yang mengundurkan diri ya, beralih ke dukungan ke Pak Anies Baswedan. Jadi memang figur Pak Anies Baswedan itu ya selain anak Kabah yang notabene-nya ya simpatisan PKS dan juga yang mendukung Anies Baswedan. Jadi PKS itu ya Anies Baswedan, ya kan? Figurnya Anies Baswedan, karena figur PKS itu sendiri itu tidak ada yang menonjol, ya. Karena dari awal memang PKS itu mengusung Anies Baswedan dan PKS ini sudah punya figur sebenarnya. Hanya saja apakah karena tawaran yang di bocoran halus itu sehingga PKS merubah dukungannya, ya, atau mungkin PKS tersandra oleh kepentingan politik. Nah, itu kan menjadi pertanyaan publik, guys, ya. Nah, sehingga PKS mau tidak mau ngikutin arus, terjebak dengan sendirinya. Dan alhasil sekarang PKS di pilkada ini tumbang. Jagoan-jagoannya di berbagai pilkada daerah itu tidak lolos. Yang paling berkesan itu ya ini di pilkada Jakarta, ya. Ada wakilnya Suswono yang sempat blunder gitu ya. Jadi terjadilah pro kontra. Nah, Anies Baswedan dengan langkah politiknya walaupun ditinggalkan PKS, dia dengan senyap gitu ya. Itu ada Ges Khalifa ungkapkan langkah senyap Anies Baswedan itu untuk mendukung Pramono Anung dan Rano Karno ini, selain tentu tujuan politiknya untuk melanjutkan visi misi Anies Baswedan untuk rakyat miskin kota, dan bocoran halus Tempo juga relate dengan pendapat saya beberapa waktu yang lalu. Saya positive thinking dengan langkah politik Pak Anies Baswedan. Tentu beliau menghitung kalkulasi politik ke depan untuk di 2029. Gitu. Kemudian terjadilah komunikasi dengan Pramono Anung dan negosiasi soal panggung untuk sampai 2029 dan akhirnya terang-terangan mendukung Pram dan Dul. Apakah itu salah? Tidak. Itu sah-sah saja ya. Tentu Pak Anies Baswedan tidak mendapatkan sokongan dari PKS lagi gitu, ditinggalkan PKS, tentu dia akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Dia akan terus melakukan, memang luar biasa nih langkah-langkah politik Pak Anies Baswedan ini mengalahkan Mulyono CS dan termasuk juga mungkin Prabowo. Jadi dari ketiga tokoh politik saat ini menurut sahabat Hendis, Anies Baswedan, Jokowi dan Prabowo Subianto, yang punya efek luar biasa itu siapa? Apakah Prabowo, Anies Baswedan atau Jokowi? Kalau Jokowi, dia mantan presiden, dia mungkin punya orang-orang yang masih menjabat, ya termasuk anaknya ya. Sedangkan punya partai juga PSI mungkin ya. Sedangkan Prabowo punya partai berkuasa. Nah, Anies Baswedan tidak punya apa-apa, alias pengangguran. Tapi efeknya luar biasa, ya, luar biasa. Dan memang kalau saya perhatikan figur Anies Baswedan ini dalam arti kata untuk kontestasi politik itu layak jual. Nah, kalau RK ini PKB sendiri sudah mengakui sebagus apapun promosi endorse suatu produk, tapi kalau produknya tidak baku dijual, tidak akan terjual. Benar nggak sama Hendis? Itu kalau diibaratkan produk. Begitu juga dengan sosok seorang politisi, karena memang masyarakat mencari figur, ya, figur yang mereka sukai. Dan kalaupun diiklanin jor-joran, di endorse jor-joran, tapi kalau produknya nggak laku dijual, untuk apa? Ya itulah yang kita lihat sekarang dari Ridwan Kamil. Seperti PKB sendiri yang mendukung koalisi Kim Plus mengatakan demikian. Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja. Tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan
pilkada. Pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga. Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Meskipun bekerja secara kuat gitu. Jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja. Teman-teman ini bekerja bahkan keluar uang. Yang jelas semua yang sudah bekerja di DKI nanti ada ujung pengumuman resminya. Jangan sampai juga siapapun yang menang ada gangguan kepada siapapun. Ya kan? Nah, begitu juga Pak Anies Baswedan singgung hal ini. Ada videonya. Sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua, pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang nyoba barangnya tuh. Oke, sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, nggak laku. Kalau Pak Anies Baswedan dari berbagai macam video saya perhatikan, beliau punya nilai jual yang sangat tinggi, punya bargaining politik yang luar biasa, efeknya luar biasa. Beliau tidak punya partai, tidak punya mesin politik mungkin ya, tapi nilai jual itu ibarat produk ini produk unggul gitu loh, ya, produk unggul. Jadi mau ditawarkan ke buyer manapun orang akan suka rekam jejaknya. Apalagi sekarang Pak Anies Baswedan itu ya walaupun pengangguran tapi kampus to kampus mengisi seminar diskusi. Lain ceritanya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mantan presiden, tapi saya belum melihat beliau tampil di diskusi A ataupun seminar B, belum pernah kan. Nah kalau Pak Anies Baswedan hari-hari sibuk banget beliau. Jadi nilai jual itu sangat penting. Kalau saya lihat ya di 2029 nanti itu peta politiknya akan berbeda. Bisa jadi Anies ini akan berkolaborasi dengan PDIP seperti yang dibocorkan oleh Tempo. Ada kesepakatan di saat pilkada ini Anies Baswedan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Ada kesepakatan nanti di 2029 seperti yang saya prediksi juga ya, apa positive thinking dari langkah politik yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Nah ini bagus banget nih ya. Jadi menurut saya PKS harus introspeksi diri dan jadikan ini pembelajaran untuk langkah politiknya ke depan ya. Yang bagaimana itu yang diikutin itu adalah kehendak masyarakat, kemauan masyarakat. Apa sih yang masyarakat mau? Masyarakat mau Pak Anies Baswedan ikut kontestasi politik pilkada di DKI Jakarta karena udah nggak lolos di Pilpres ya. Terus ada peluang kesempatan di pilkada Jakarta. Begitu banyak antusias masyarakat menginginkan Pak Anies Baswedan. Tapi PKS seperti menutup mata gitu ya. Apa karena tawaran ada petinggi Gerindra yang datang ke PKS menawarkan 3 tawaran tersebut, deal-deal politik tersebut, sehingga PKS seolah-olah terjebak ya, jebakan Batman gitu loh. Ya pasti tawaran tersebut berupaya untuk menggait PKS supaya tidak mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan ini menjadi lawan politik nantinya di 2029. Otomatis kalau Pak Anies Baswedan maju di pilkada, menang, pasti namanya akan meroket. Masyarakat akan semakin nilai jual Pak Anies Baswedan di 2029 itu sangat-sangat luar biasa. Ini juga yang mungkin saja menjadi ketakutan dari mungkin politisi-politisi yang punya kepentingan nanti di 2029. Apakah itu Jokowi beserta mungkin Gibran anaknya, atau mungkin Prabowo sendiri. Nah, kita nggak tahu. Nah, jadi langkah untuk menggait PKS itu langkah yang menurut saya ya untuk menjegal Anies Baswedan di pilkada Jakarta. Tapi itulah luar biasanya, Tuhan punya rencana lain. Walaupun gagal di DKI Jakarta, dengan mendukung Pramono Anung aja
Anies Baswedan makin menyala, makin meroket namanya. Dan ini jadi modal Anies Baswedan ke depan di 2029. Apalagi kalau nanti didukung oleh PDIP. PDIP tentu punya kepentingan politik. Di samping mungkin selama ini kan nama beberapa tahun terakhir kan partai PDIP kan mulai menurun ya di masyarakat ya, namanya gitu ya. Sehingga mungkin ini salah satu cara dan upaya PDIP kembali menaikkan citra PDIP yang ya banyak para pakar mengatakan ya citra PDIP beberapa tahun terakhir itu menurun. Nah, dengan dia mendukung Anies Baswedan ini luar biasa. Coba perhatikan PKS sendiri. Dengan ada sosoknya Pak Anies Baswedan, maka secara tidak langsung nama PKS itu makin melonjak, naik. Nasdem contohnya, PKB ya. Akhirnya apa? Meningkatkan citra positif dari partai yang mendukung Anies Baswedan. Begitu juga nanti PDIP ini. Namanya tentu akan menaik, citranya akan membaik dengan adanya sosok Pak Anies Baswedan. Benar nggak sahabat Henris? Nah, ini sekali lagi tentu kita sangat menyayangkan sikap para elit partai PKS. Ini tentu kita memberikan masukan ya kepada PKS. Karena mungkin kita dulunya cinta dengan PKS. Tapi dengan langkah PKS kemarin itu banyak orang kecewa. Nah, ini jadi pembelajaran untuk PKS ya kan ke depannya dalam langkah-langkah politiknya. Lihat sosok figur yang diinginkan masyarakat itu siapa. Dan inilah mungkin juga imbas ya PKS tidak jadi mendukung Anies Baswedan ya di pilkada. Tapi ya itu kan semua apa yang terjadi itu kan sudah kehendak yang maha kuasa, ya enggak? Dan sekarang PKS di daerah-daerah itu tumbang semua, ya. Nama citra baik PKS itu Jakarta, kemudian Jawa Barat, itu kan luar biasa ya. Tapi sekarang dengan tidak mendukung Pak Anies Baswedan, tapi luar biasa. Pak Anies Baswedan punya jiwa yang sangat besar. Beliau tetap juga mensupport Ahmad Saiku di Jawa Barat dan beberapa kader PKS lainnya. Hanya saja Jakarta tidak. Nah, ini mungkin cara elegan Anies Baswedan menghadapi ya partai yang dulunya tidak jadi mengusung Pak Anies Baswedan. Dengan gerakan senyapnya, akhirnya apa? Mengubah peta politik ya. RK yang didukung partai yang besar, kemudian orang-orang besar itu bisa keok. Jakarta darurat ya, rame ya, karena ada kabarnya akan ada tekanan-tekanan untuk melakukan pemilu ulang di beberapa daerah di Jakarta. Nah, ini Jakarta mudah-mudahan dikawal ya hasil pemilunya. Jangan sampai dipaksakan untuk pemilu ulang atau putaran kedua. Nanti masyarakat akan chaos, akan marah besar ya. Dan ada kemarin saya lihat di TikTok itu ya sistem pemilu Indonesia itu ya sudah nggak bagus ya. Apalagi belakangan terakhir ini gitu ya. Sekarang kita perhatikan Anies Baswedan makin bersinar, makin ngeroket ya. Nanti bagaimana kejutan-kejutan langkah-langkah politik Anies Baswedan selanjutnya kita tunggu sama Henris ya. Oke, itu saja video kali ini sama Henris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.